Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Max Out Leveling. Dan ini adalah video part yang kedua di season yang kedua. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Shin Yun dan Alex yang kini telah berada di dalam dungeon untuk melakukan pertarungan. Alex memperkenalkan julukannya saat berada di dunia murim sebagai Heavenly Demon. Ya, Shin Yun pun telah menduganya kalau Alex mempunyai nama lain bergenre fantasi karena dia adalah orang barat. Alex mulai bergerak menuju Shin Yun dan dia menjelaskan bahwa gelar Heavenly Demon adalah gelar yang tidak memiliki bias terhadap orang asing dan orang dengan warna kulit yang berbeda. Alex mengaku kalau ia mendapatkan gelar tersebut adalah dengan membunuh sesama anggotanya. Dan memang seperti itulah tempat yang bernama Kultus Demon. Shin Yun malah mengatakan kalau orang-orang dari Kultus Demon itu adalah orang yang mendatangi Shin Yun, lalu dia mengalahkan semuanya. Shin Yun mempersilahkan kepada Alex untuk menyerangnya dan dia akan membiarkan Alex mengeluarkan 3 gerakan lebih dulu. Alex mulai kesal dan berucap terima kasih atas kesempatan itu. Dengan cepat Alex mulai menyerang Shin Yun di sana. Namun Shin Yun berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Alex kemudian menjauhkan tangan dari Shin Yun dengan cepat. Lalu ia kemudian mengambil kuda-kuda untuk melakukan tendangan. Tendangan yang sangat hebat dan kuat diperlihatkan oleh Alex. Akan tetapi Shin Yun lagi-lagi mampu menangkisnya dengan mudah. Shin Yun mulai menyerang. Shin Yun memberikan pukulan yang kuat, akan tetapi Alex juga berhasil menahannya. Alex lanjut menyerangnya, namun lagi-lagi Shin Yun dengan mudah berhasil menghindari serangan tersebut di sana. Shin Yun tidak tinggal diam, dia mempersiapkan sebuah serangan di tangannya. Dan boom! Shin Yun berhasil melempar Alex dari hadapannya. Sungguh kekuatan yang sangat hebat diperlihatkan oleh Shin Yun. Alex terlempar jauh dan terus saja terbang menjauh dari Shin Yun. Dia kemudian mendarat dengan aman di tempat itu. Lumayan, aku bisa mengerti kenapa kau sangat percaya diri. Tidak kusangka bisa bertemu dengan seniman bela diri yang hebat secara langsung di sini, ucapnya. Shin Yun bertanya apakah dia puas dengan hasil ini. Alex mengaku bahwa dalam proses negosiasi ini dia merasa puas. Akan tetapi, Alex mengaku sedih karena untuk mengakhiri pertarungan mereka di sini. Karena dia merasa cukup panas sekarang ini. Apakah kau pernah dengar ranah di seni bela diri yang disebut Mind Sword? Tanya Alex kepada Shin Yun. Tidak lama berselang, sebuah pedang aura melesat melewati wajah Shin Yun. Nampak ada goresan di wajah Shin Yun saat ini. Alex tertawa dan mengaku kalau ia sengaja membuat serangan itu menjadi meleset. Dia berkata, cuma ingin memperlihatkan kepada Shin Yun bahwa dia ingin bertarung dengan serius saat ini. Shin Yun langsung membantah perkataan Alex. Aku cuma berpikir kau itu benar-benar tidak tahu diri. Hei junior, jangan berlagak mengajariku cara menggunakan Mind Sword, ucap Shin Yun sambil mengeluarkan aura biru di sekitar tubuhnya. Lihatlah Mind Sword yang sesungguhnya, Mind Sword yang jauh melebihi dari apa yang kau gunakan, ucap Shin Yun kepada Alex. Singkat cerita, pertarungan pun telah selesai. Nampak Alex tertunduk di hadapan Shin Yun. Kita tidak diperlihatkan bagaimanakah pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua. Pada akhirnya, Alex mengakui Shin Yun sebagai seniornya di dunia murim. Nampak jelas perbedaan level mereka pada seni bela diri. Mulai saat ini, perlakukanlah aku sebagai seniormu, ucap Shin Yun. Shin Yun kemudian bertanya apa solusi dari permasalahan yang mereka hadapi saat ini, yaitu masalah kelangkaan sumber daya dari batu monster.
Alex nampak berpikir sejenak untuk menjelaskannya. Dia menjelaskan bahwa pihaknya merencanakan sebuah proyek yang mengikuti teori bahwa batu monster adalah esens dari monster. Mendengar hal itu, Shin Yun pun terkejut dan bertanya, apakah betul itu adalah esens dari monster? Bukankah esens adalah hasil dari monster magical yang mengumpulkan energi selama ribuan tahun? Tanya Shin Yun. Ya, itu benar jika memikirkannya dari pandangan dunia murim. Meski cara pembentukan dan wujudnya berbeda, namun yang sama adalah keduanya mengandung energi monster. Shin Yun bertanya, jadi apa maksud dari semuanya? Alex pun menjelaskan kalau mereka berencana untuk membuat essence dengan menggunakan bangkai-bangkai dari monster mutan. Bukankah itu sama saja seperti mengekstrak energi dari seniman bela diri yang sudah meninggal? Tanya Shin Yun lagi. Apa yang aneh dengan itu? Lagi pula, terdapat Emerald Blood Demon Art yang menyerap energi dari mayat dan teknik penyerapan dalam Demon Art. Nah, jadi proyek ini mirip dengan teknik tersebut. Alex lanjut menjelaskan kalau teknik ini bukan untuk kejahatan, dan tidak semua orang di kultus demon itu jahat dan barbar. Setelah perbincangan itu, Shin Yun kemudian mengajak Alex untuk kembali dan menyelesaikan negosiasi mereka. Singkat cerita, akhirnya Shin Yun dan Alex menyetujui persyaratan yang telah diajukan olehnya. Namun syarat ini akan berlaku jika Shin Yun berhasil dalam menjalankan misinya saja. Beberapa hari kemudian, Sins memperlihatkan di Amerika Serikat. Saat ini Shin Yun dan Alex sedang berada di suatu tempat yang luas. Tempat itu rupanya adalah fasilitas penelitian terbesar di Amerika bagian barat. Alex mengatakan bahwa mereka membuat mesin yang kokoh untuk berjaga-jaga jika Shin Yun mengamuk di tengah-tengah proses pembuatan esen. Dan inilah mesin ekstraktor dari batu monster. Alex menjelaskan cara kerja dari mesin tersebut. Dia meletakkan tangannya di atas mesin dan mengalirkan energi. Mesin itu kemudian mengeluarkan esen buatan yang terbuat dari energi Alex. Shin Yun yang melihat itu kemudian bingung dan berkata, monster yang sudah mati tidak bisa mengalirkan energi di sini, seperti yang dilakukan oleh Alex. Bahkan jika monster itu masih hidup pun, mereka tidak akan bisa melakukannya. Karena masalah itulah kenapa Alex akan mengandalkan Shin Yun di sana. Setelah pembicaraan itu berlangsung cukup lama, akhirnya Shin Yun menemukan solusi untuk masalah ini. Shin Yun menjelaskan bahwa esen buatan adalah sesuatu yang telah ada di dunia murim. Produk yang paling terkenal adalah Great Energy Pill dari kuil Shaolin. Jadi rencana apa yang kau pikirkan? Tanya Alex kepada Shin Yun. Orang yang membuat prototipe ini dia seorang crafter level 70. Orang itu bernama Tyrone Wilson. Dia membawa sesuatu di dalam kandang itu. Shin Yun berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Nampak monster kecil muncul dan Shin Yun merasakan magic yang berasal dari monster itu di sana. Setelah melakukan teknik tersebut, akhirnya esen pun telah berhasil dibuat. Shin Yun merasa energinya tidak bersahabat, mungkin karena terbuat dari monster. Dan ini juga terasa meresahkan, ucap Shin Yun. Setelah diproses ke dalam mesin tersebut, akhirnya percobaan mereka pun selesai. Wilson melihatnya dari dekat dan dia sungguh terkesan dengan hasilnya. Wilson menyebut batu tersebut sangat mirip dengan batu monster. 1 minggu telah berlalu, dan Wilson terus saja berlatih dengan keras agar bisa membuat batu esen melalui kekuatannya. Hingga pada akhirnya, mereka juga berhasil membuat batu yang sama dengan apa yang dibuat oleh Shin Yun. Karena bawahan Shin Yun sudah berhasil membuat produk yang sama dengan yang Shin Yun ajarkan, akhirnya Shin Yun pamit dari tempat itu dan akan kembali ke Korea. Shin Yun yang sudah kembali kemudian disambut oleh Ji-hye dan Yeon-seul yang nampak marah karena kakaknya itu terakhir kali bertemu meninggalkan dirinya di tempat makan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu ruangan dengan keras dan melaporkan situasi darurat. Dia melaporkan ada 3 tipe monster baru yang muncul di dungeon. Dan ini adalah insiden lain selain dungeon break. Pria itu kemudian menganalisa permasalahan yang terjadi. Ada getaran yang besar di sana dan membuat para hunter yang masuk mengeluhkan sakit kepala yang sangat parah. Tanpa pikir panjang, Ji-hye pun berencana untuk segera ke sana. Namun Shin Yun mencegahnya dan Shin Yun saja yang akan pergi ke sana. Sepertinya Dewi terlibat dalam kejadian ini, dan kemungkinan ini juga karena Skyward God.
Singkat cerita, Shen Yun telah tiba di Dungeon Break tersebut dan mengalahkan para monster yang mengamuk di sana. Tentu saja Shen Yun dapat dengan sangat mudah mengalahkan para monster yang ada di tempat itu. Dungeonnya benar-benar kacau. Segala macam monster terus saja bermunculan. Shen Yun memandang kepada portal dungeon yang tiba-tiba muncul. Terjadi dungeon break, lalu sekarang monster-monster acak terus bermunculan. Apakah sang dewi dalangnya? Atau apakah ini pertanda bahwa akan ada lebih banyak lagi tragedi yang akan terjadi di masa depan? Shen Yun kemudian melihat ada bayangan seseorang yang berjalan ke arahnya. Rupanya itu adalah para hunter yang sedang melakukan party. Mereka mengenal Shen Yun dan bertanya sejak kapan Shen Yun berada di Pulau Jeju dan bahkan masuk ke dalam dungeon. Shen Yun pun terkejut bertemu dengan para hunter Pulau Jeju di tempat itu. Ternyata ini bukan hanya insiden sederhana di mana segala jenis monster muncul, tapi kemungkinannya adalah dungeon-dungeon yang ada di seluruh dunia saling bergabung. Itulah dugaan Shen Yun sekarang ini. Mereka menyebut situasi ini tidak masuk akal. Rasanya seperti dungeon ini semakin meluas dari sebelumnya. Gate-nya menghilang, lalu kami hanya menemukan retakan itu, ucap mereka. Shen Yun pun bingung dengan hal tersebut, dan itulah penyebab kenapa mereka tidak bisa keluar dari dungeon Pulau Jeju. Shen Yun kemudian menyarankan agar mereka segera keluar dari dungeon ini melalui gate yang dimasuki oleh Shen Yun sebelumnya yang masih ada. Mereka kemudian berjalan menuju gate yang telah disampaikan oleh Shen Yun. Shen Yun akan tetap berada di sana dan akan menyelidiki retakan tersebut. Aku yakin penggabungan dungeon bukanlah satu-satunya hal yang sedang terjadi, ucap Shen Yun. Secara mengejutkan tangan dari monster muncul dari retakan dungeon tersebut di sana. Ada banyak sekali monster naga yang muncul dengan senjata mereka. Shen Yun menyebut mereka dengan monster naga yang memakai pakaian. Menyingkirlah jika kau masih ingin hidup, ucap salah satu dari monster itu. Di sisi lain, Alec yang berada di dungeon Amerika juga telah bertemu dan membantai para monster naga. Alec tak mempercayai hal ini. Setelah informasi tentang bergabungnya dungeon di seluruh dunia, dia malah bertemu dengan monster naga yang bisa terbang. Apakah ini monster jenis baru? Monster itu berkata, "Tidak kusangka ada makhluk tingkat tinggi di tempat semacam ini." Monster itu mengira kalau Alec ataupun manusia tidak akan bisa memahami bahasa mereka. Namun ternyata Alec juga bisa memahami dan berbicara dengan bahasa monster itu. Siapa kalian sebenarnya? Kalian tampak sangat berbeda dari monster yang ada selama ini, tanya Alec kepada mereka. Monster itu tidak terima disebut dengan monster dan dengan cepat bergerak menyerang Alec. Alec juga tidak tinggal diam, ia pun telah siap untuk bertarung. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Alec merasakan monster itu sangatlah kuat. Dia kemudian terpukul mundur. Dalam sekejap monster itu kemudian telah tiba di atasnya. Namun Alec berhasil menghindari serangan tersebut di sana. Monster itu lanjut menyerang dengan pedangnya. Alec pun terlempar jauh setelah menerima serangan tersebut. Saat Alec terpental, monster itu pun tetap bergerak untuk menyerangnya. Si keparat ini, aku tidak bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan fisik saja, ucap Alec di dalam hatinya. Monster itu kemudian berkata, "Hanya itukah kemampuanmu? Sepertinya akhir dari ras manusia sudah tidak lama lagi," ucap monster itu. Alec kemudian menunjukkan wajah serius dan mulai berkonsentrasi. Saat monster itu bertanya dengan apa yang sedang dilakukan oleh manusia itu di sana. Tiba-tiba, kepala monster itu kemudian terpenggal dalam sekejap. Sungguh kekuatan itu membuat monster lainnya terkejut bukan main. Monster lainnya kemudian mencoba untuk melarikan diri dari sana. Akan tetapi, Alec membantai habis mereka semua. Dalam sekejap semua monster telah dikalahkan olehnya. Seharusnya aku membiarkan satu dari mereka tetap hidup, ucapnya lagi. Alec saja sampai kerepotan melawan mereka. Apalagi jika hunter lain bertemu dengan monster naga seperti tadi. Tentu saja ini akan menjadi bencana. Kembali ke dungeon di mana Shen Yun berada saat ini. Nampak satu monster yang masih hidup sedang tertunduk di hadapan Shen Yun. Monster itu mengajak Shen Yun untuk berbicara terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Akan tetapi Shen Yun tidak terima ucapan itu karena makhluk itu yang telah menyerangnya lebih dulu.
Monster itu mengaku adalah makhluk yang telah menerima darah naga purba yang agung dan menyebut dirinya sebagai Dragon Blood. Mereka diusir dari tempat tinggal dan sedang mencari rumah baru untuk ditinggali. Dan kami tidak menyangka akan bertemu dengan orang kuat seperti dirimu. Kami pasti akan mengalami kerugian besar jika menjadikanmu sebagai musuh. Daripada melakukan pertarungan yang sia-sia itu, lebih baik kau bertemu dengan Lord kami dan berbicara dengannya, ucap monster naga itu kepada Shin Yun. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah tujuan sebenarnya dari para monster naga itu? Dan bagaimana tanggapan dari Shin Yun? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.